Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu kembali dalam sapaan rohani GKJ Cakraningrat Surakarta. Dan marilah kita sebelum menerima firman Tuhan, kita masuk di dalam doa untuk mempersiapkan diri, merenung rasakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan. Kami datang dengan menaikkan syukur terima kasih atas cinta kasih dan rahmat Tuhan, atas berkat penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan yang agung dan mulia itu. Pada saat ini kami boleh bertemu dengan saudara kami dalam sapaan rohani, dan Tuhan memberikan berkat kesehatan, kekuatan, sehingga memungkinkan kami untuk melanjutkan aktivitas kami di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Juga saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus untuk menerangi pikiran hati kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mohon diampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema pada sapaan rohani sesuai dengan bacaan ratapan bab 3 ayat 19 sampai 26, yaitu kasih yang memberi harapan. Akan saya bacakan dari ratapan 3 ayat 19 sampai 25. Namun untuk jelasnya bisa dibaca secara lengkap satu perikop saja. Namun untuk menyingkat waktu saya bacakan ayat 19 sampai 25 dari ratapan bab 3 yang demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana kalau kita dalam bacaan ini belajar terhadap apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan umat pilihan bangsa Israel? Yang jelas bahwa kehendak Tuhan ada agar umat pilihan itu selalu taat dan setia kepada Tuhan. Namun bagaimana ternyata umat pilihan Tuhan yang dikasihi, yang dipelihara, yang dipilih secara khusus itu, ya tidak konsisten, tidak ajak, kadang-kadang taat, kadang-kadang berontak dan tegar tengkuk. Maka tidak heran kalau Tuhan harus memberikan pelajaran melalui hukuman, yaitu melalui kehidupan dalam pembuangan, sebagaimana bacaan secara lengkap dalam kitab ratapan. Namun yang harus kita perhatikan bahwa bagaimanapun keadaan umat, Tuhan tetap setia. Ketika Tuhan menghukum umat pilihannya, Tuhan pun tidak membiarkan untuk celaka, namun membawa umatnya untuk sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan yang
harus dilakukan pada setiap umat pilihan termasuk kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang yang kaya raya, bahkan memiliki perusahaan yang besar, yang mempunyai anak yang sangat dikasihinya. Namun anak itu tidak taat dan tidak setia kepada orang tuanya. Selalu saja memberontak, walaupun segala sesuatunya telah dipenuhi. Lama-lama ayahnya nggak sabar dan anak itu disuruh pergi untuk meninggalkan rumah. Disilakan pergi. Ya kalau dalam bahasa Jawa kasar gitu disuruh minggat. Gitu. Pergi. Jangan kamu kembali ke rumah lagi. Itu karena kemarahan dari ayahnya. Dan apa yang terjadi, anak pun itu pergi. Namun yang namanya orang tua tidak tega, walaupun menyuruh anaknya pergi, namun orang tua itu tidak menegakan. Dan apabila nanti celaka, itu pun juga tidak tega. Oleh sebab itu dia menyuruh sopirnya untuk mengikuti tanpa sepengetahuan anak itu. Dan anak mulai pergi dari rumah, dan kesana kemari, lalu berhenti di pinggir jalan. Dan anak itu merenung, diam diri. Sepertinya anak ini sadar akan dirinya. Dan mengerti akan ayahnya yang sangat mencintainya. Terbukti anak ini mulai mengeluarkan air mata. Menangis. Dan tidak lama dia berjalan lagi. Kesana kemari kebingungan. Itulah anak yang terlepas dari bapaknya. Namun bapaknya tetap menyertai melalui supirnya. Kemudian ketika anaknya tidak tahan diri, dan dia berteriak, menyadari untuk akan dosa-dosanya, dan dia berteriak kepada bapaknya, dan ingin kembali kepada bapaknya. Kemudian sang sopir yang tidak diketahui anaknya itu mendekatinya. Dan dia mengajak anaknya untuk kembali pulang. Walaupun anaknya tidak berani lagi pulang. Namun si sopir bertanggung jawab untuk hal itu sehingga anaknya pun kembali pulang. Dan sampai di rumah pun anaknya dengan ketakutan dia menghampiri bapaknya dan mulai mengerti akan dirinya yang telah memberontak ke bapaknya, dan mengerti akan cinta kasih bapaknya yang tidak berkesudahan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah sekedar ilustrasi di mana menunjukkan bahwa ketika kehidupan kita di dalam persoalan, di dalam kesengsaraan, itulah bisa jadi peringatan Tuhan untuk memperhatikan diri sendiri, untuk introspeksi, dan untuk meneliti kembali apa yang telah diperbuat, apa yang sikap kita terhadap Tuhan yang sungguh mengasihi hidup kita itu. Dan ketika kita memperhatikan itu, dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Sebagaimana pergumulan Yeremia. Ketika Yeremia menyaksikan hukuman Tuhan yang dahsyat terhadap umat Israel, namun Yeremia memperhatikan dengan kacamata rohani, memperhatikan dirinya yang sebenarnya sudah tidak layak lagi, namun juga memperhatikan Tuhan
yang cinta kasihnya tak berkesudahan. Sebagaimana ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan Tuhan. Itulah sifat Tuhan. Karena cinta dan kasih Tuhan yang sungguh besar, yang ajaib itu tidak akan membiarkan umatnya untuk celaka. Namun membawa umatnya untuk sadar diri dan bertobat kembali kepada Tuhan dan dapat berharap kepadanya. Tuhan adalah bagianku. Ini satu kesaksian dari kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, oleh sebab itu marilah dalam sapaan rohani saat ini, mari kita meneliti kehidupan kita saat ini. Bagaimana konsistensi, kesetiaan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apabila itu bertemu dalam kehidupan kita, kita boleh berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita di berbagai persoalan apapun. Dan kita selalu tetap berharap kepadanya, karena cinta kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan memberkati. Amin.